Dunia musik Indonesia pernah diwarnai oleh kejayaan grup band, terutama pada tahun 60-an hingga 70-an. Walaupun grup band tersebut telah lama bubar, namun kiprah dan karyanya masih tetap dikenang hingga saat ini. Lagu-lagunya masih sering terdengar, bahkan beberapa di antaranya dibuatkan cover version oleh penyanyi zaman Kiwari. Rata-rata, lagu-lagu mereka tidak lekang dimakan usia. Dari sekian banyak grup band yang pernah mewarnai perjalanan musik di Indonesia, inilah 5 grup band legendaris Indonesia yang paling menonjol kiprahnya. Kus Plus. Sulit disangkal, kelompok musik yang berasal dari Tuban, Jawa Timur ini adalah grup band paling fenomenal dalam sejarah musik Indonesia. Cikal bakal Kus Plus adalah Kus Bersaudara yang dibentuk tahun 1959. 10 tahun kemudian pada tahun 1969, Kus Plus terbentuk dengan personal Tony Kuswoyo, Yon Kuswoyo, Yok Kuswoyo, dan Muri. Dasawarsa 70-an adalah puncak kejayaan Kus Plus. Grup musik ini dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Dari perjalanannya di kancah musik Indonesia, Kus Plus sudah menelurkan 750 lagu dan 72 album hingga tahun 2001. Dan banyak dari lagu-lagu Kus Plus menjadi hits dan tetap dikenang hingga saat ini. Namanya diabadikan sebagai kelompok musik dengan lagu terbanyak di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kus Plus kini menyisakan satu personal, yaitu Yok Kuswoyo. Tony Kuswoyo, Muri, dan Yon Kuswoyo telah meninggalkan kita. Pilihan nadanya yang manis, syairnya yang sederhana, musiknya yang harmonis, secara simultan membuat lagu-lagu Kus Plus enak didengar dan sukar dicari tandingannya dalam belantika musik Indonesia. The Mercies. The Mercies didirikan tahun 1965 di Medan dengan anggota awal Erwin Harahap, Rinto Harahap, Rizal Arsyad, Reno Panggabean, dan Iskandar. Iskandar kemudian mengundurkan diri karena ingin menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Posisinya lalu digantikan oleh Charles Hutegalung. Nama The Mercies sendiri secara spontan terbersit di ingatan mereka karena menyukai naik mobil merek Mercy. Pada tahun 1972, The Mercies hijrah ke Jakarta dan masih tampil di beberapa klub malam, membawakan lagu-lagu yang mereka ciptakan sendiri. Setelah di Jakarta, barulah Albert Sumlang bergabung. Kemudian The Mercies merekam lagu pertama. Di dalam album pertama ini, lahir lagu-lagu hits mereka seperti Tiada Lagi, Hidupku Sunyi, dan masih banyak lagi. Album pertama inilah yang mengangkat nama The Mercies di belantika musik Indonesia. Sejak itu, The Mercies menjadi sebuah grup yang menjadi idola masyarakat. Untuk pencapaian luar biasa ini, Puspen Abri,
dan perusahaan rekaman Remako dan Purnama mengganjarnya sebagai band kesayangan periode 1972-1973 dan meraih Golden Record dan piringan emas atas penjualan lebih dari 1 juta keping. Tercatat sudah 30 album yang dihasilkan The Merseys, mulai dari pop, keroncong, dan rohani. The Lloyd. The Lloyd adalah grup musik legendaris dari Indonesia yang populer pada tahun 70-an yang memiliki banyak penggemar, tidak hanya di tanah air, tapi hingga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagu The Lloyd hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen ulang oleh band-band masa kini. Nama anggota band The Lloyd pada awal debutnya adalah Barce Van Houten, Andri Gultom, Syamsuar Hashim, Hairul Daud, Budiman Pulungan, dan Sangkan Panggabean. Seiring berjalannya waktu, adanya anggota baru yang masuk yaitu Yustian, Johani Fatmarida Susilo, serta Toto. Tahun 1972, The Lloyd merilis album pertamanya dan hits dengan judul lagu Titik Noda, Mengapa Harus Jumpa, Apa Salah dan Dosaku. Ciri khas dari lagu-lagu The Lloyd ini berasal dari suara cengkok khas Melayu dari sang vokalis. Oleh sebab itu lagu-lagu band ini disukai hingga Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Agar ku bahagia. Panbers. Terlambat sudah kau datang padaku. Kelompok musik Panbers atau singkatan dari Panjaitan Bersaudara terdiri dari 4 orang kakak beradik kandung. Grup ini dibentuk pada tahun 1965 di Surabaya dengan personal Hans Panjaitan, Benny Panjaitan, Doan Panjaitan, dan Asidu Panjaitan. Dalam perkembangannya formasi band ini berubah dan bertambah sejak tahun 1990-an dengan kehadiran Maxi Pandelaki, Hans Noya, dan Henry Lamiri. Titik awal kepopuleran Panbers bermula saat mereka melahirkan lagu melodius Akhir Cinta pada tahun 1971. Lagu tersebut sangat digemari pada masanya, dinyanyikan hampir di setiap kesempatan oleh para pecinta musik saat itu. Sepanjang perjalanan karirnya, Panbers telah berhasil membuat 7 piringan emas, yakni lagu Bebaskan, Nasib Cintaku, Terlambat Sudah, Musafir, Kasihku, Gereja Tua, dan Cinta dan Permata. Masihkah kau ingat waktu di desa? Lagu Gereja Tua saat ini masih sering didengar oleh para penggemar Panbers di Indonesia karena liriknya yang indah dipadukan dengan beat lagu yang tidak terlalu kencang, menjadikan lagu-lagu Panbers mudah untuk dinikmati kalangan mana saja. Favorit Group. Favorit Group adalah grup band Indonesia yang populer pada tahun 1970-an. Grup ini dalam formasi masa jayanya beranggotakan Arianto sebagai motor utama, Mus Mulyadi, Is Haryanto, Hari Santoso atau Haritos, dan Tommy W.S. Oleh banyak pengamat musik nasional,
Favorites Group dikatakan sebagai wadah berkumpulnya penyanyi, pencipta lagu dan musisi terhebat sepanjang masa. Mereka bersama-sama mencerminkan akar-akar dan cabang-cabang sebuah musik yang kini memasuki usia sekitar setengah abad. Pemunculannya di belantika musik pop pada waktu itu memang terbilang singkat, tetapi Favorites Group mampu mengukuhkan keberadaannya sebagai grup musik yang menjadi favorit dan istimewa di hati masyarakat dan dibicarakan selama beberapa dekade ke depan. Mus Mulyadi kemudian keluar dan bersolo karir, dan posisi vokalis sempat diisi oleh Mamik Slamet dan Rahmat S. Sebagian besar lagu-lagu yang dimainkan adalah ciptaan Ariyanto dan Is Haryanto. Di malam sepi aku bermimpi, Banyak lagu yang kemudian populer dan menjadi lagu abadi seperti Angin Malam, Mawar Berduri, Mimpi Sedih, Cinta Monyet, dan masih banyak lagi. Itulah 5 grup band legendaris di Indonesia yang sempat populer pada dekade tahun 70-an.